wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya jamaah pengawasan rahimakumullah, sepindah monggo kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya zahir batin, khususipun Islam lan iman. Kaping-kalihipun shalawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita yang mengangkat ajaran agama Islam tahun 19 dan 20. Monggo kita wastarna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kasyibim minas samai fihi zulmatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hazaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum masyaw fihi wa idza azlama 'alaihim qalu walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat sebelumnya ayat 18 Allah itu mengumpamakan orang-orang munafik seperti orang yang menyalakan api. Di ayat 19 Allah membuat perumpamaan yang lain untuk sekelompok orang lain dari golongan orang munafik, karena nanti berarti orang munafik itu tidak hanya satu golongan, sehingga dibuat dua permisalan. Permisalan ayat 18 ini orang munafik yang kadang-kadang mereka itu ketok benerin, tetapi kadang-kadang mereka meragukan akan kebenaran. Jadi kondisi hati mereka niku sok-sok ya baik, sok-sok orang. Niku Allah menggambarkan au kasayyibim minas samai, atau seperti hujan. Menurut Ibnu Mas'ud dan yang lain-lain, ada yang mengatakan sayyib di situ adalah awan atau mendung, tetapi pendapat yang masyhur menurut Imam Ibnu Katsir adalah hujan atau seperti hujan. Minas samai, yang turun dari langit. Hujan yang turun dari langit niku disertai fihi zulumatun. Ketika hujan itu ya seperti kondisi kita sore ini dan kemarin, hujan terus banget. Niku gelap.
Nah, gelapnya hujan, gelapnya suasana ketika hujan itu diibaratkan kekafiran, kemunafikan, dan keraguan yang ada pada hati orang munafik. Selain hujan itu disertai dengan kegelapan, juga disertai dengan ra'dun, suara halilintar, terus banter banget kayak kemarin, ledaknya gede banget katanya. Suara halilintar itu diibaratkan mayus iju al-quluba minal khawfi, rasa takut, khawatir yang mengganggu hati orang-orang musyrik. Karena min sya'nil munafikina, di antara kondisi orang-orang munafik yang dirasakan oleh orang-orang munafik itu adalah rasa takut yang sangat amat dan rasa kekhawatiran yang begitu dalam. Sebagaimana di dalam surat Al-Munafikun ayat 4 Allah mengatakan yahsabuna kulla sayhatin alaihim, orang-orang munafik itu seakan-akan menganggap bahwa semua mata itu tertuju kepada dirinya. Koyok-koyok mereka itu menjadi sumber perhatian karena mereka khawatir kalau orang-orang ngerti akan kebusukan yang ada di dalam hatinya, sehingga koyok orang kegeleran, salah tingkah sendiri. Juga hujan itu diikuti selain kegelapan, selain petir, wabarqun, kilat yang ada cahayanya, ngerti? Mayal ma'u fi qulubiha ulai, cahaya yang kadang-kadang itu menyinari hati orang munafik dalam kondisi tertentu. Cahaya iman yang kadang-kadang kecelap itu menjadi terang yang ada di sekitarnya, menutupi telinganya dengan jari mereka ketika melihat ada so'ikoh niku. Biasanya kalau gledeke banter ngoten kan disertai dengan api yang kadang sampai turun ke tanah, nyambar pohon atau apa. Lah niku so'ikoh, yaitu api yang turun dari langit ketika nopo niku petir sangat dahsyat. Mereka khawatir tersambar itu, sehingga ditutupi rumangsane ben ora krungu. Di sama halnya ketika orang dibacakan ayat ngoten nggih, niku orang munafik niku berusaha untuk kalaupun nggak menutupi telinganya itu ya nek cara Jawane mbiyen bungen tuwa. Mlebu kuping tengen langsung bablas metu kuping kiwa. Tidak diolah sama sekali di dalam pikiran dan hatinya, ya lewat saja. Nah, ditutupi niku hadzarul maut, khawatir kalau wallahu muhitun bil kafirin. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu yang ilmunya meliputi orang-orang munafik niku. Artinya arepa ditutup apa ora ditutup, nek wayahe mati ya mati. Karena Allah Subhanahu wa taala menguasai mereka. Artinya kehati-hatian mereka dengan cara menutup telinga seperti itu tidak ada gunanya bagi Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah takdirnya itu meliputi mereka semua. Wahum tahta masyiatihi wa iradatihi, dan orang-orang munafik dan siapapun itu semua makhluk
berada pada masyiah dan irodah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perumpamaan Bapak Ibu rahimahullah orang-orang munafik. Nah, lalu di potongan ayat berikutnya Allah mengatakan yakadul barqu yakhtafu absarahum. Saking kuatnya petir yang menyambar niku itu hampir saja membuat mata mereka niku menjadi buta. Imam Ibnu Abbas mengatakan terkait dengan hal ini, maksudnya adalah hampir-hampir ayat-ayat Al-Quran yang muhkam itu menunjukkan aib dan celah-celah mereka. Jadi sinar yang begitu terang itu bisa membuka aurat mereka, bisa membuka kedok yang selama ini mereka pakai. Nah, kullama adha'a lahum masyau fihi wa idza azlama alaihim qaum. Golongan orang munafik yang ini yang dicontohkan pada ayat ini, mereka itu ketika muncul keimanan, secercah keimanan di dalam hatinya, istagnasu bihi wattaba'uhu, mereka mengikuti dan merasa tenang. Tetapi di kondisi yang lain yang mendominasi itu adalah keraguan, sehingga hati mereka niku kembali gelap. Jadi kullama adha'allahu masyafihi itu setiap kali ada sinar dari napa niku kilat itu tadi, mereka berjalan mengikuti jalan yang benar. Tetapi wa idza napa niku apabila niku gelap lagi, apabila hatinya niku kembali dihinggapi rasa ragu, ngoten nggih, wa idza adlamat alaihim, mereka hanya berdiri saja, tidak berjalan. Ya sama halnya dengan kalau kita dalam kegelapan, ngoten nggih, tidak memiliki penerangan apapun, ketika ada petir yang menyambar, ada kilat, ngoten nggih, kelihatan jelas kita jalan. Ketika sudah gelap lagi kita berhenti. Itu gambaran orang munafik. Ketika mereka mendapati di dalam hatinya sinar keimanan, mereka berjalan. Tapi ketika padam sinar keimanannya itu, karena yang mendominasi adalah syak atau keraguan di dalam hati mereka, mereka kembali berhenti. Dan niku kondisi Bapak Ibu rahimakumullah orang munafik yang dicontohkan oleh Allah di ayat ini. Nah, kondisi seperti itu pula nanti yang akan mereka alami dan rasakan ketika di hari kiamat. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa nanti pada hari kiamat setiap orang itu diberi cahaya sesuai dengan imannya. Faminhum mayyuta minan nuri mayuzi'u lahu masirata farasikh. Di antara orang-orang itu ada yang diberi cahaya oleh Allah yang cahayanya itu saking terangnya nih, niku bisa menerangi perjalanan sepanjang beberapa farsakh, beberapa kilo. Ada yang lebih panjang dari itu, ada yang lebih sedikit. Di antara manusia itu ada orang yang kadang-kadang
sinarnya itu nyala, kadang-kadang mati. Sehingga orang yang seperti itu pas sinarnya nyala jalan di sirat itu untuk menuju surga, atau kalau jatuh ya jatuh ke neraka. Ketika sinarnya itu nyala dia jalan. Tetapi ketika sinarnya itu mati, padam, dia berhenti. Karena nggak tahu ini lewatnya harus mana. Dan di antara manusia itu ada yang memang sama sekali nggak punya sinar. Benar-benar mati sinarnya. Nah, mereka ini disebutkan di Imam Ibnu Katsir, mereka ini adalah orang yang level kemunafikannya niku parah. Orang yang murni munafik itu, munafik dan kafir kata dia itu tidak memiliki cahaya sama sekali. Itu yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Hadid, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu, hari di mana orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan niku berkata kepada orang-orang yang beriman, unzuruna naktabis min nurikum, mlakune aja cepet-cepet ah, ben aku iso memanfaatkan cahaya yang ada pada diri kalian. Karena orang-orang munafik tidak memiliki cahaya pada waktu itu. Unzuruna, nanti aku naktabis min nurikum, supaya kami bisa mengambil cahaya yang ada pada diri kalian. Ketika orang munafik minta kayak gitu, kemudian ada suara. Malaikat mengatakan, kila dikatakan kepada orang-orang munafik itu, irji'u wara'akum faltamisu nuron, bali okono golek cahayamu dhewe. Jadi kemarin kalau sampaikan dia, orang munafik itu merasa bahwa dia di dunia dengan kemunafikannya itu mendapat manfaat karena dianggap sebagai orang muslim. Sebab kita diperintah oleh Allah untuk menilai seseorang dari sisi zahiri. Wong di sholat ya tak anggap wong Islam, manfaat di dunia karena dianggap orang Islam mendapatkan keuntungan layaknya orang Islam yang lain, ya untuk ghanimah ya dan seterusnya. Tetapi ketika di akhirat sudah nggak ada itu. Tandane wong munafik itu nanti ketika mereka nyebrang sirat, yen lampune mati, itu berarti orang munafik. Dikatakan orang munafik seperti itu minta untuk ditunggu kepada orang-orang yang beriman, tunggulah aku supaya aku bisa mengambil sinar yang ada pada dirimu. Tapi kalau dikatakan kono golek dhewe, cari sinarmu di belakang. Ya, di dalam surat Al-Hadid ayat 12 juga dikatakan, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Hari di mana kamu akan melihat orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, mereka berjalan sementara cahaya yang menyinari mereka itu ada di samping kanan dan kirinya dan ada di depannya. Jadi artinya disinari dari berbagai sisi. Lalu dikatakan kepada mereka, busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Kabar gembira buat kalian pada hari ini bahwa kalian akan masuk ke surga. Lalu ketika di ayat yang lain, di ayat Tahrim ayat 8, Allah mengatakan ketika mereka melihat diberi sinar oleh Allah seperti itu, mereka mengatakan Rabbana atsmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah cahaya yang Engkau berikan kepada kami, waghfir lana, dan ampunilah kami, innaka ala kulli syai'in. Rahimahullah, ada beberapa hadis yang menguatkan perihal nanti orang yang beriman ketika melewati sirat atau jembatan itu akan memiliki cahaya atau sinar. Memiliki di dalam
Sa'id bin Abi Arubah meriwayatkan dari Qatadah terkait dengan firman Allah Yauma taral mu'minina wal mu'minat di surat Al-Hadid niku wau dikatakan bahwa Nabi pernah bersabda, di antara orang yang beriman itu nanti ada orang yang cahayanya itu bisa menyinari dari Madinah sampai Aden. Tuh banget. Itu udah lintas negara. Jadi ya santai baik ketika jalan itu jelas-jelas terang beneran. Au baina Son'a atau antara Madinah dengan Son'a. Yaman. Kan jauh banget dari Madinah ke Son'a. Waduna dzalika ada juga yang kurang dari itu. Nah, hatta inna minal mu'minina sampai-sampai ngaten nggih, ada orang iman, orang mukmin yang sinarnya itu nanti hanya sebatas mauzi'a qadamihi, sebatas telapak kakinya Pak. Jadi ya misalnya ini sinarnya cuma segini lah, kalau kita berdiri ini cuma segini. Depannya gelap, sehingga jalannya ya dimi-dimi gitu. Pelan-pelan. Di dalam riwayat yang lain diriwayatkan dari Al-Minhal bin Amr bin Qais dari Abdullah bin Mas'ud dikatakan bahwa cahaya yang diperoleh seseorang itu ala qadri a'malihim, tergantung amal perbuatan mereka. Ada orang yang cahayanya itu hanya seperti tawon tok kecil, kecil tok. Ada orang yang melihat cahayanya itu seperti orang yang sedang berdiri, ya besar. Nah, cahaya paling kecil yang nanti dimiliki oleh orang yang beriman itu nuron ala ibhami, cahaya pada nopo niku jari telunjuknya. Sing kadang-kadang kuwi nyala, kadang-kadang mati. Di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa nopo niku cahaya mereka itu tergantung atau sesuai dengan amalnya. Ada orang yang melewati sirat itu cahayanya seperti gunung, ada yang cahayanya seperti nopo niku wau lebah, ada yang paling kecil gini wau ada di jarinya. Nah, Ibnu Abbas mengatakan bahwa setiap orang yang bertauhid, wong sing ngakoni la ilaha illallah, pasti akan diberi cahaya nanti di akhirat. Sak cilik-cilike wong sing iman itu pasti akan diberikan cahaya, meskipun dia kurang meli-meli. Tapi diberi cahaya untuk menerangi jalan menuju surga. Adapun orang munafik niku cahayanya akan dimatikan. Nah, karena melihat orang-orang munafik niku cahayanya dimatikan, orang beriman itu merasa yo kasihan ngaten nggih karena melihat cahaya orang-orang munafik seperti itu, lalu mereka karena nggak bisa ngapa-ngapain, ngaten mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atsmim lana nurana, Allah jangan sampai saya seperti si fulan itu, sempurnakanlah cahaya kami
biar kami bisa selamat sampai ke surga. Nah, di sini dikatakan ya, ada keterangan dari Az-Zahhak bin Muzahim bahwa orang yang pura-pura iman, yang menunjukkan keimanan di dunia, pada hari kiamat itu diberi sinar awalnya. Tetapi ketika sudah sampai di jembatan, di Sirat itu tadi untuk menuju surga, Allah mematikan cahaya orang munafik itu, yang pura-pura beriman. Nah, dan sehingga mereka tidak memiliki sinar sama sekali. Maka kata Imam Ibnu Katsir, berdasarkan ayat ini dan ayat-ayat yang lain, manusia itu nanti dibagi menjadi beberapa kelompok. Pertama adalah kelompok orang yang murni beriman, yaitu orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 4 atau 5 ayat surat Al-Baqarah. Jadi dikatakan 4 karena alif lam mim dihitung, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi itu dihitung seayat. Dalam satu riwayat dikatakan seperti itu. Dan kalau versi ini kita kan dihitung alif lam mim seayat, dzalikal kitab itu ya seayat. Orang yang beriman itu adalah orang yang disebutkan oleh Allah pada ayat 1 sampai 5 surat Al-Baqarah. Sementara orang yang kafir itu adalah orang yang disebutkan oleh Allah di ayat 6 dan 7 surat Al-Baqarah. Sementara orang-orang munafik itu ada 2. Orang munafik murni, yaitu yang digambarkan oleh Allah dalam perumpamaan orang yang membuat perapian di ayat 18 niku orang munafik murni. Lalu kelompok munafik yang berikutnya adalah orang munafik yang kadang-kadang gitu, cahaya keimanan itu menerangi hati mereka, tetapi kadang-kadang hatinya itu kembali pada kesesatan. Jadi orang munafik berarti berdasarkan ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir, niku terbagi menjadi 2. Sing memang murni munafik, ada orang yang kelihatan kadang-kadang tampak imannya, tapi di saat yang lain muncul keraguan di dalam hatinya sehingga melakukan kesesatan. Nah, orang kafir sendiri nih, Bapak Ibu rahimahullah, orang kafir sendiri itu juga pada akhirnya dibagi menjadi 2. Orang kafir sing dedengkote ngajak-ngajak. Yang kedua adalah orang kafir yang hanya ngikut saja. Dia mengikuti saja. Bukan pelopor, bukan pionir. Tetapi hanya korban saja. Dia ikut. Di dalam hadis dikatakan terkait dengan orang munafik yang benar-benar murni munafik dan orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan itu, Kanjeng Nabi pernah mengatakan salasun mangkun nafihi karena munafikon khalisan. Ada 3 ciri yang apabila ciri itu semua ada, ketiganya ada pada diri seseorang, maka dia disebut orang yang benar-benar munafik.
Sementara wa man kanat fihi wahidah, apabila seseorang pada dirinya terdapat satu ciri dari ketiga ciri itu, maka dia memiliki napa niku bagian dari kemunafikan. Di dalam dirinya ada bagian dari kemunafikan sampai dia meninggalkan salah satu dari ciri tersebut. Ini ana wong kok telu-telune kuwi ana pada dirinya. Ciri niki mangke kuwi wong munafik. Genah munafik. Tapi kalau hanya ada salah satunya saja berarti ada kemunafikan di dalam dirinya sampai dia meninggalkan ciri niku. Rasul mengatakan, pertama adalah orang yang apabila ngomong kuwi senengane ndobel. Ketika bicara itu berdusta. Berani mengumbar omongan yang sebenarnya nggak ada hakikat dan nggak ada kenyataan. Yang mbok ngomongnya dhuwur-dhuwur ngoten nggih atau empuk-empuk nang ternyata ya gur ngomong tok. Ngomongane sundul langit ternyata ya ora sundul ngoten. Atau yang lain lah, pokoknya orang kalau ngomong itu berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan ciri yang kedua orang apabila berjanji niku menyalahi janji. Wis gampang kok pokoknya wis yakin percaya karo aku wis beres bos, misalnya ngoten beres tapi ya ora neng wujude. Nah itu orang dan orang yang apabila diamanai sesuatu dia berkhianat terhadap amanah. Dipeseni apa ngoten nggih ki ora dilaksanakan. Aku tulung iki ya disampaikan sini ya dan seterusnya ngoten nggih. Itu dia. Apabila di dalam diri kita ada ketiga ciri itu, maka kita orang munafik murni, tulen. Nek ngomong ngapusi, ngoten nggih. Nek janji blenjani, nek diamanai ora amanah. Itu tulen munafik. Tetapi apabila hanya ada salah satu ciri pada diri kita dari ketiganya niku, berarti ya kita ini ada bagian kemunafikan di dalam diri kita. Misalnya awak dhewe nek diwai amanah itu ya ora anu lah, enggak mengecewakan gitu nggih. Ketika janji itu ya ditepati, ini kok seneng ngapusi. Itu berarti kita ada ciri munafik di dalam diri kita. Dan begitu seterusnya. Semakin banyak ciri itu ada pada diri kita, maka semakin tulen kemunafikan. Lah naudzubillah nggih, mangken awak dhewe niku kok ya kita bukan munafik tulen. Tetapi ada ciri kemunafikan di dalam diri kita sampai kita bawa mati. Kuwi kok gambarane ngoten iki. Pas nang jembatan, kita lagi butuh benar-benar butuh penerangan ngoten nggih. Ketoke sadurunge nang jembatan yo gaya ngono gleleng karena duwe lampu. Ternyata pas arep nginjak jembatan gelek mati. Pedot lampune. Oh ya terus ya. Enggak ada yang bisa diandalkan lagi. Nah, kita celok-celok dulure apa turune enteni aku enteni kok iki aku mati lampu ora iso kono golek dhewe lampu dhewe-dhewe iki bayare dhewe-dhewe ora iso nyalor-nyalor kan zaman biyen. Ngoten. Ya enggak bisa. Nah, maka kita perlu berhati-hati nggih kalau jangan sampai ngoten. Karena mungkin kita merasa aku nek wong munafik tulen iki ya ora lah, aku ketiga-tiganya itu enggak, tapi mungkin salah satunya kita ada, salah satu cirinya nih. Nah, monggo nih kita coba sareng-sareng. Kowe nek ngomong kuwi iso dipercaya. Ora usah ngapusi. Semending meneng ngoten mawon daripada ngapusi. Kadang-kadang kan budane awak dhewe niku nek cerita
nek ora ditambah-tambahi iki kan rasane iki ora gayeng. Ditambah-tambahi sampai ya kalau kita terbiasa ngoten niku engko kan ya berarti ciri bohong itu ada pada diri kita. Kita perlu berhati-hati. Nah, diamanahi apa gitu ya kita harus amanah. Kalau berjanji ya sebisa mungkin harus kita tepati. Nah kemudian Bapak rahimahullah Allah mengatakan di ayat berikutnya, walau sya'allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah akan menghilangkan pendengaran dan penglihatannya. Penglihatan orang-orang munafik. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang dimaksud Allah menghilangkan pendengaran dan penglihatannya ya karena mereka meninggalkan kebenaran setelah mengetahuinya. Kan orang munafik itu ono sing awale Islam. Di keterangan kemarin ya ada yang awalnya dia itu sudah menerima cahaya Islam. Tapi kemudian menjual cahaya Islam itu dengan kesesatan. Sangat bisa bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan nikmat pendengaran dan penglihatannya sehingga tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat kebenaran. Niki nek dirasa-rasake niku dalem nggih Bapak Ibu rahimahullah. Jadi kaya-kaya Allah kuwi pesene. Kowe nek mbok terus-teruske model munafikmu sing ngono nek ngomong ya ngapusi gitu nggih padahal kamu tahu bahwa berbohong itu enggak benar atau ciri-ciri yang lain dari kemunafikan itu tadi. Kalau Allah itu berkehendak, Allah akan benar-benar mematikan hatimu karena saking seringnya kamu melakukan kebohongan, saking seringnya kamu melakukan pengkhianatan, saking seringnya kamu obral janji tanpa pernah menepati. Kalau Allah berkehendak benar-benar tak matikan hati, penglihatanmu dan pendengaranmu, sehingga kamu benar-benar menjadi orang munafik. Ini kan ancaman dari Allah. Tegasnya nggih, ora sah nyoba-nyoba dadi wong munafik dengan cara melakukan ciri-ciri ini. Karena ketepaan Allah Subhanahu wa taala kemudian ya wis ngono kuwi kelakuanmu. Padahal kowe wis ngerti to ngono kuwi ra entuk. Isih mbok terus-teruske wae. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menutup pendengaran dan penglihatan. Sehingga kedustaan demi kedustaan itu akan terus-menerus menjadi kebiasaan. Karena nyatanya wong ngapusi sekali, kuwi mesti akan membawa rentetan kebohongan. Awak dhewe misalnya izin orang ngaji, ngeten iki misalnya izin orang ngaji gara-gara nopo. Alasan sebenarnya kalau itu diceritakan kita mau mosok guru karena nonton bal orang ngaji, ngomong bal apa yang aku izin karo liyane. Lalu kita bilang, aku mau perlu, soalnya apa lah gitu. Kita membuat alasan yang lain. Nah, itu satu kebohongan. Ya biasanya nonton itu akan diikuti dengan kebohongan yang lain. Karena misalnya aku perlu, sing mendesak banget. Misalnya terus dikejar. Apa perlu mendesak? Nah kita membuat kebohongan yang berikutnya. Di lain hari ketika kita cerita mungkin kita akan berbohong lagi. Oh aku biar kayak soalnya ngene orang melu ngaji lah kita berbohong. Seperti itu.
satu kebohongan itu pasti akan menyeret kebohongan yang lain. Untuk apa? Untuk kita bisa menutupinya. Karena untuk menutupi kebohongan itu pasti harus dengan berbohong. Kalau nggak kita tutupi dengan kebohongan, ya terbongkar kebohongan itu. Nah, tantangan kita adalah beranilah untuk jujur. Meskipun itu bisa jadi menghilangkan harkat dan martabat kita. Lu daripada nama baik kita ini tetap terlihat baik di mata manusia, tapi busuk di hadapan Allah dan para malaikat. Kita bisa mencitrakan diri sebaik mungkin di hadapan orang-orang dengan apa? Berbohong satu, berbohong dua, dan seterusnya. Tapi kan semakin kita berbohong di mata Allah, kita semakin gak baik. Gara-gara pengen dianggap baik di hadapan orang, kita mengorbankan kebaikan yang hakiki di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal engko sing iso nguwai lampu niku wau atau mematikan lampu itu bukan orang-orang yang selama ini kita malu untuk tidak terlihat baik di hadapan mereka. Nah, ini tantangan bagi kita. Ya nek iso ya apik di mata orang dan apik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pahit-pahitnya adalah jadilah orang baik di sisi Allah meskipun menurut orang-orang kita ini enggak baik. Tanggung jawabnya awak dhewe karo Gusti Allah, bukan kepada manusia. Nah, ini pelajaran yang mungkin ini manfaat ya Bapak rahimahullah. Itu pembahasan terakhir terkait dengan orang munafik. Besok kita akan lanjut ke pembahasan yang berikutnya, perintah untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi kita sudah memahami ya, menungso iki ana sing kafir, ana sing mukmin, ana sing munafik, modele ngoten niku. Itu menjadi bekal hidup kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat model-modelan orang seperti itu. Wong urip ya ngoten niku, nek ora mukmin ya kafir ya munafik. Wis niku. Lalu kemudian nanti di ayat berikutnya Allah mengarahkan kita untuk menjadi orang yang baik terus. Ya, mungkin ini manfaat. Yang ngapunten bapak lewatan perintah-perintahipun. Monggo sarangan kita tutup kanthi wawasan hamdalah lan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.